Perkenalkan, nama saya Arga Lambertua Francisco Nadeak. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur cerpen. Nah, unsur cerpen terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam cerpen, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerpen. Nah, unsur intrinsik disingkat menjadi apelaga sutta. Yang pertama, alur. Alur merupakan rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun secara kronologis. Selanjutnya ada jenis-jenis alur, dibagi menjadi 3. Yang pertama maju, kedua mundur, dan ketiga campuran. Lalu ada penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita dengan cara menggambarkan fisik tokoh. Cara penggambaran dapat dilakukan dengan teknik analitik atau dramatik. Selanjutnya ada perwatakan. Perwatakan adalah karakter atau sifat yang dimiliki oleh tokoh. Dikenal 3 karakter dalam cerpen, diantaranya antagonis, protagonis, dan tritagonis. Selanjutnya ada latar. Latar adalah keterangan yang menjelaskan waktu, tempat, dan suasana pada cerpen. Latar dalam cerpen dapat disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Selanjutnya ada gaya bahasa, dibagi menjadi 2. Yang pertama diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Yang kedua majas. Majas adalah ungkapan yang bisa menghidupkan suasana kalimat. Majas melakukan penyimpangan dari makna dari suatu kata fana biasanya digunakan. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya tema. Tema adalah pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar pengarang. Yang terakhir, ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis, baik secara tersurat ataupun tersirat. Nah, untuk unsur ekstrinsiknya, yang pertama ada nilai agama. Nilai yang berkaitan dengan kegiatan beribadah ataupun ajaran agama. Selanjutnya ada nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan ini berkaitan dengan kegiatan sekolah, guru, murid, dan ilmu pengetahuan. Lalu ada nilai moral, nilai yang berkaitan dengan akhlak atau perilaku manusia. Selanjutnya ada nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan interaksi antara manusia. Selanjutnya, nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, struktur teks cerpen dibagi menjadi 6. Yang pertama abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, dan keenam koda. Abstrak berisi gambaran awal atau intisari cerita yang ingin disampaikan penulis. Selanjutnya orientasi, memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerpen. Latar yang dimaksud dapat berupa waktu, suasana, atau kondisi, dan juga tempat. Selanjutnya komplikasi, menyusun peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat. Di tahap ini, penulis memiliki tugas untuk menjaga karakter dan tokoh untuk tetap menarik minat pembaca melalui penggambaran konflik yang ada. Selanjutnya evaluasi, memaparkan perjalanan konflik menuju klimaks. Untuk selanjutnya ditemukan pelariannya. Selanjutnya ada resolusi, konflik sudah bertemu dengan pelariannya dengan cara penulis mengungkapkan solusi dari cerita yang telah dibangun. Yang terakhir koda, bagian akhir untuk penulis mengungkapkan nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan pada cerpennya.